Pengertian khutbah. Khutbah secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato seorang khatib yang diucapkan di depan jamaah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Id. Khutbah berisi nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh khutbah. Khutbah yang pertama adalah khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, khutbah sholat gerhana matahari. Yang keempat, khutbah nikah. Contoh khutbah Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari pengorbanan ibu kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14, bahwa soinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu aku kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah. Namun kelahiran Isa sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28, yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alaini nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
wa awsani bisolati wa zakati madum hayyan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyan. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa peristiwa yang luar biasa tersebut Allah menggerakkan lisan Isa untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanannya kepada Allah. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar, di Mekah yang saat itu begitu tandus. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar berusaha mencari air dari Syafa ke Marwah hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Dan peristiwa yang ketiga, saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sesungguhnya tak bertepi. Demikianlah khutbah ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa asyhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husnis sohbah qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka. Rasulullah berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkan waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daral fawz. Demikian khutbah Jumat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Inti dari khutbah ini mengajak kita untuk berbakti kepada ibu kita dan memprioritaskan waktu kita untuk berbakti kepada ibu kita.